Kamu lihat ada saudara kamu yang sekarang mengalami keterpurukan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kamu lihat ada saudara kamu yang mulai merasakan keterpurukan. Dan seperti apa jawaban yang terjadi? Kenapa kok dia merasakan adanya keterpurukan? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat dengan kondisi saudara kamu ini. Posisi yang pertama, memang kalau kamu lihat ya, saudara kamu ini adalah orang yang selalu saja ngejudge kamu, selalu saja beropini dan juga berpendapat yang macam-macam soal diri kamu. Ada penilaian inilah, ada penilaian itulah, dan juga ada beberapa penilaian-penilaian yang lainnya yang memang dia selalu saja berkomentar tentang segala aspek dan juga tentang segala hal yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, dia dalam beberapa waktu yang lalu memang selalu saja mencampuri dan juga ikut campur dengan segala masalah-masalah yang ada dalam diri kamu. Bahkan hal-hal yang berkaitan erat dengan privasi sekalipun, dia selalu mencampuri urusan-urusan yang ada dalam diri kamu. Dia selalu saja kepo, selalu saja pengen tahu terkait dengan segala macam hal yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga memang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, ya memang dia dalam keadaan yang selalu saja seperti itu. Dan kemudian dia juga memang dalam satu keadaan yang terjadi, memang dia juga merasakan adanya beberapa faktor tertentu di mana dia itu kenapa selalu mencampuri urusan kamu, karena dia ingin melihat gitu loh, seberapa jauh kamu, ingin melihat seberapa tinggi situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu. Sehingga emang dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi yang kamu rasakan saat ini, dia selalu saja menjadikan kamu sebagai preferensi. Nah, ketika kamu dijadikan sebagai preferensi, tentu di sini kamu juga akan merasakan adanya beberapa hal yang membuat kamu risih gitu loh. Kamu nggak pernah ngurusi kehidupan mereka, nggak pernah ngeganggu kehidupan mereka, tapi ya di sini memang mereka selalu saja berusaha untuk mengusik dan juga mengganggu kehidupan kamu. Tapi kan itu posisinya di posisi beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk posisi saat ini, di sini kamu akan melihat beberapa masalah yang memang dia sedang rasakan. Dan masalah yang paling terasa, yang terpekik saat ini adalah masalah finansial gitu loh. Dia betul-betul tidak bisa merasakan adanya financial freedom karena banyak sekali cost yang dia keluarkan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip lebih cenderung kepada pemenuhan kewajiban dan juga tanggung jawab. Jadi kalau bisa dikatakan dia tuh punya spend finansial yang lebih digunakan untuk membayar hutang gitu loh, dibandingkan untuk keperluan dia secara pribadi atau pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder. Artinya dalam situasi saat ini, orang yang memang dulunya ini pernah mengganggu kamu dengan segala kekepoannya ini atau masih dalam ikatan saudara, sekarang juga sedang merasakan adanya beberapa masalah finansial yang terjadi. Dan kalau kamu lihat, dia memang memiliki beberapa lubang yang ada di mana-mana gitu loh. Bukan hanya soal lubang, soal dengan bank saja, tetapi dengan orang lain, dengan pinjol, dan juga dengan beberapa yang lainnya. Sehingga apa, ini juga betul-betul memberikan satu arah yang dimana akan terbuka senyata-nyatanya, sefakta-faktanya, bahwa memang saudara kamu yang pernah ikut campur dengan kamu, kepo dengan kamu, meremehkan dan memandang sebelah mata kamu, saat ini betul-betul sedang merasakan adanya beberapa masalah-masalah finansial yang terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang sedang dia rasakan. Itu hanya dari satu sisi saja, dari sisi finansial. Tetapi memang juga dalam sisi yang lainnya, dia pun juga dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dia pun juga merasakan ada beberapa problematika yang terjadi. Dia merasakan ada masalah inilah, merasakan ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, tentu ini juga merupakan sesuatu yang memang juga merupakan karma lah, kalau bisa kita katakan secara gamblang ya.
Kenapa bisa dikatakan karma? Karena ya emang apa yang dia tanam itu yang akan dia tuai gitu loh. Dia menanam keburukan ke kamu dan dia juga pasti akan mendapatkan keburukan bukan dari kamu tapi dari orang lain. Dan ini sekarang sudah mulai terbukti gitu loh dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Dia juga memang sedang merasakan ada berbagai macam kendala dan juga merasakan ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dia ada masalah ini, dia ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang terjadi dari usahanya, dari pekerjaannya, dan bahkan dia pun juga mengalami beberapa masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ya saya rasa itu bukan urusan kamu. Sekarang yang terpenting adalah kamu tuh fokus saja dengan apa yang ada dalam diri kamu, fokus dengan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Karena semakin kamu mendapatkan kebahagiaan, dia akan semakin sakit hati. Nah, di sini memang juga akan ada hukum tarik menarik gitu loh. Hukum sebab akibat. Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, dia merasakan sakit hati. Ketika kamu mendapatkan derajat yang naik, dia akan semakin tersiksa. Karena apa? Tolak ukurnya itu ada di kamu. Sehingga apa? Posisinya kamu juga nggak usah terlalu sibuk ngurusi saudara kamu ini. Sekarang kamu tuh harus bisa untuk lebih terfokus saja untuk memberikan yang terbaik untuk diri kamu. Toh juga semakin kesini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih berpikir secara logis gitu loh terkait dengan apa saja yang terjadi pada posisi diri kamu. Karena dengan kau bisa untuk lebih berpikir secara logis, tentu ini juga akan sangat memberikan satu keadaan-keadaan yang baik. Dan posisi finansial kamu itu pun juga terus mengalami peningkatan yang baik. Nah, kenapa? Saya katakan posisi finansial kamu terus mengalami peningkatan yang baik karena kamu juga semakin ke sini juga bisa untuk terus mengerti gitu loh, bisa untuk terus memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya apapun yang terjadi, kamu seharusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan segala perbaikan yang ada di dalam kondisi finansial kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga dalam kondisi yang lainnya, kamu pun juga secara segi emosi cukup mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan cukup bagus. Sehingga dengan adanya posisi emosi yang bagus dalam diri kamu, tentunya juga akan memberikan satu hal yang cukup baik yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi emang dalam kondisi yang kamu rasakan, tentu ini adalah salah satu hal yang akan terungkap, salah satu hal yang akan terbuka gitu loh dalam beberapa waktu ke depan. Dan kamu juga harus bisa bersyukur karena dalam situasi yang terjadi, kamu terus bisa untuk memperoleh keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi pencapaian kamu. Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.